Anies telah melakukan tipu muslihat, melakukan pembodohan. Dalam hal ini, ada kesesatan berpikir Anies, tipu muslihat atau penipuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Kalau kau rasa harimu buruk hari ini, lebih buruk lagi harinya Anies Baswedan. Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta itu Raja Jawa. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Muncul lagi si Rizik. Awak pikir dah sembuh si Rizik, dah tobat, rupanya makin parah. Jadi memang menteri-menterinya Jokowi ini goblok semua, bajingan dan tolol. Yang memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan senang banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Rocky Gerung itu cerdas menurut orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Buat teman-teman yang belum follow, subscribe channel ini, bantu subscribe ya teman-teman dengan klik tombol bertulisan subscribe, karena mari sama-sama terus kita menyuarakan suara rakyat jelata ya teman-teman ya. Ya, di kesempatan kali ini kita seperti biasa kawan-kawanku. Jadi kali ini tuh aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi terbaru, terupdate apa ya hari ini ya teman-teman. Di sini kita akan mereaction beberapa video lagi ya kan, yang kita rangkum jadi kan satu video gitu ya, dibuat jadi satu video ya. Biasanya soal Anies ya yang saat ini juga soal Habib Rizik ya teman-teman. Kukira Habib Rizik ini setelah keluar dari penjara teman-teman akan bertobat gitu teman-teman. Ternyata tidak teman-teman, ternyata makin bergairah lagi gitu ya. Ya, sekarang malah bikin lebih parah lagi ya teman-teman ya. Dia mengatakan Pak Jokowi itu adalah Firaun dari Jawa gitu ya. Ya itu teman-temannya, dan menurut saya ini agak sedikit kocak ya. Satu persatu pembenci Pak Jokowi meninggalkan yang lain, nunggu giliran kena ajabnya gitu ya teman-teman ya. Seperti gitulah judulnya nanti yang akan saya buat. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Anies telah melakukan tipu muslihat, melakukan pembodohan. Dalam hal ini, ada kesesatan berpikir Anies, tipu muslihat atau penipuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yang itu kepentingannya adalah untuk memutarbalikkan fakta, untuk membangun opini agar masyarakat percaya pada opini yang disampaikan. Padahal sesungguhnya itu adalah pemikiran logika fallacy, yaitu kesesatan berpikir. Berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Setuju, terbukti ya. Karena apa ya? Ya, di Pak Prabowo lah buktinya ya kan. Dulu diusung sama Pak Prabowo sampai jadi gubernur ya kan. Setelah bersaing sama Pak Prabowo, dia rendahkan Prabowo, kasih nilai Pak Prabowo, kinerja Pak Prabowo jadi Menhan 11 dari 100. Kan itu sangat-sangat mengolok-olok dan bisa dibilang merendahkan Pak Prabowo ya. Tetapi ya syukurin lah ya kan. Karena itulah ya, karena Anda menilai Pak Prabowo 11, bagi nilai Pak Prabowo 11 daripada 100, maka tanggunglah akibatnya sekarang Pak Anies. Anda sudah tidak dapat
ya dicalonkan lagi sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya, tunggu 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan nama Anda sudah hilang, musnah ya, terkubur ya, udah bermunculan itu ya, yang lain-lain yang baru-baru ya kan akan bersaing nanti ya kan guys. Yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat dan itu realistis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya benar. Teman-teman, kalau kau rasa harimu buruk hari ini, lebih buruk lagi harinya Anies Baswedan. Ya. Sudah pede-pede petentang petenteng mau diusung begitu, awal-awal semangat sekali begitu. Ternyata PKS kasih tinggal. Apalagi jauh-jauh juga diusir jauh-jauh sama Kim. Oh iya. Tiba gilirannya di detik-detik terakhir sudah pakai baju merah, sudah ke PDIP. Ternyata tidak Kena juga. pranknya. Malah rencana mau dibuang ke Jawa Barat. Ternyata sampai di sana katanya tidak ada aspirasi. Artinya masyarakat tidak menginginkan dan juga partai melihat tidak ada peluang untuk bisa menang. Ya. Akhirnya kali ini sang calon presiden yang juara 2 nganggur. Nganggur. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pintar, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Luar biasa ya. Nggak kapok-kapok lah ya. Ya, Rizik Syihab masuk penjara ya, padahal baru keluar ya kan. Kukira sudah tobat, ternyata lebih sadis ya kan. Waduh. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Raja Jawa yang asli itu Muncul lagi si Rizik. Awak pikir dah sembuh si Rizik, dah tobat, rupanya makin parah. Rizik bilang Raja Jawa yang asli itu Raja Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta. Orangnya pintar, ramah, ya, merakyat, sopan, dekat sama masyarakat. Keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa, kata si Rizik. Rizik, dendam kau sama Pak Jokowi itu ya udahlah itu. Ya kan? Dendam kali emang. Karena ormasnya dibubarkan Pak Jokowi. Firaun, nggak bisa kau beribadah. Karena Firaun mengaku Tuhan. Nggak bisa kau ceramah menghina Pak Jokowi kalau memang dia Firaun. Selesai kau. Selesai. Ya. Kau ini ya Rizik, bilangnya dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kelakuan kau kayak Abu Lahab. Abu Lahab. Nggak malu kau itu. Ya, kau berceramah, tapi si ceramah kau menghina pemimpin sendiri. Di mana agama kau? Bikin malu Nabi Muhammad aja kau. Orang kalau tahu agama, dia akan taat kepada pemimpin, karena kewajiban muslim taat sama pemimpinnya, bukan kayak kau suka aja menghina pemimpin. Ya, benar. Udah nggak usah kau urusi lagi Pak Jokowi sama keluarganya, kau urus aja diri kau. Jangan pula nanti kau tersandung kasus lagi kayak kasus kau kemarin sama si Firza itu. Bikin malu aja kau Habib. Kasus kau pun kasus tali air. Ya. Kasus kok sama perempuan, ya nggak keren lah. Ya, tobat kok Rizik. Kita ingat ya memang ya kasus Firza Husein, kalau nggak salah ya kan. Waduh, memang waktu itu memalukan lah, sampai Habib Rizik ini pergi ya kan menghindari kasus itu sampai ke Arab Saudi. Waduh, bertahun-tahun ya. Itu saking parahnya ya kasusnya itu sampai ditinggalin. Jadi memang menteri-menterinya Jokowi ini goblok semua.
bajingan dan tolol. Kenapa saya bilang bajingan dan tolol? Karena membuat kebijakan itu tidak sesuai dengan janji-janji Jokowi ketika kampanye gitu loh. Ini yang satu ini seharusnya dikerangkeng aja, ditangkap gitu lah ya kan. Kenapa seenak jidatnya ngomong gitu? Kenapa nggak ada yang bertindak kah ya Pak Polisi gitu ya kan? Soalnya nggak ngatain Pak Jokowi aja ya kan, ngatain menteri-menterinya juga ya kan. Waduh. Katanya akan membuat pertumbuhan ekonomi sampai 7-8%. Mana? Sampai hari ini pertumbuhan ekonomi kita stuck di angka 4,8 sampai 5,1, 5,3 lah. Nggak pernah tuh tumbuh 7%. Ya kan? Lah kan kemarin COVID. Ya 2 tahun COVID. Aduh. Indikasi pertumbuhan ekonomi 1% itu dapat menciptakan kurang lebih sekitar 1 juta lapangan kerja. Lah ini penganggurannya nambah, artinya pertumbuhan ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh. Kalau pertumbuhan ekonomi nggak tumbuh-tumbuh, banyak PHK. Yang terjadi adalah menurunnya daya beli masyarakat, goblok. Paham tuh? Saya bukan menteri, tapi saya tahu kebijakan-kebijakan Anda itu sangat merugikan rakyat Indonesia dalam hal perbaikan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Yang terjadi, rezim yang Seharusnya ya taubat cepat-cepat ya yang tadi. Jangan sampai kayak Faisal Basri dipanggil Tuhannya baru-baru ini. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini salah satu pembenci Jokowi juga sudah dipanggil ya kan. Maka yang lain cepat-cepat tobat lah ya kan. Seperti Rizik Sihab dan yang tadi juga ya kan. Baik-baik cepat-cepat tobat ya. Waduh, karena menjelekkan pemerintah itu waduh haram ya. Haram dalam agama Islam. Tidak mungkin mengatakan cerdas. Masalah itu mah saya juga tahu. Ya kan? Karena sama-sama tahu. Kalau orang yang nggak tahu diberitahu, dia akan mengatakan kamu cerdas banget sih. Cerdas. Itu. Jadi Rocky Gerung itu cerdas menurut orang bodoh. Salam waras, akalnya sehat namanya. Nah, itulah ya teman-temanku, para pembenci Jokowi, video-videonya ya dari kompilasi yang sudah kita cari gitu ya, yang terupdate gitu ya. Yang mereka ini belum bertobat-tobat gitu ya teman-teman, padahal sudah satu dipanggil ya yang maha kuasa gitu teman-teman. Ya semoga aja lah Pak Jokowi memaafkan dosa-dosa mereka ya, karena mereka ini sudah keterlaluan sebenarnya ya kan. Seperti Cak Nun mengatai Pak Jokowi Firaun, dan sempat viral juga itu teman-teman ya. Tiba-tiba sakit gitu kan, dan masuk rumah sakit gitu ya, dan dijenguk oleh Pak Jokowi lagi gitu ya. Kurang baik apa lagi nih Pak Jokowi ya kan teman-teman. Sekarang Habib Rizik nih baru keluar dari penjara ya kan, kirain bertobat, lagi-lagi teman-teman ngatain Pak Jokowi gitu ya, ngatain Pak Jokowi Firaun. Ini nggak lama lagi nih kayaknya teman-teman kena imbasnya. Gimana pandangan kalian teman-teman ya? Coba nanti kalian tulislah di kolom komentar pandangan kalian dari kompilasi video-video yang sudah kita angkat ya. Oke lah teman-teman, sampai di sini aja dulu ya. Tunggu video-video selanjutnya. Buat teman-temanku, pesan saya adalah buat teman-teman Sirait Media khususnya ya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati teman-teman ya. Kita terus bersama-sama membangun negeri ini dengan konten-konten yang sangat-sangat membangun. Itu aja dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri teman-teman. Bye bye.